Satu studio dikasih paham sama Bang Fahri. Betapa hebohnya diceritakanlah itu. Konspirasi, rusak MK apa. Aduh, lebay banget itu. Padahal itu ya, kalau saya ya, Bang Karni, saya nggak tahu, Bang Karni kan wartawan hukum yang paling senior lah. Dalam konstruksi Mahkamah Konstitusi tidak ada yang namanya conflict of interest. Karena dia mengadili norma. Kalau Gibran datang ke Mahkamah Konstitusi sebagai Gibran, saya Gibran Raka Buming Raka datang ke Mahkamah Konstitusi mengajukan judicial review atas satu undang-undang yang membatasi saya untuk mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden. Siapa yang melarang? Siapa yang bilang itu conflict of interest? Memperjuangkan hak kita atas konstitusi bukan conflict of interest. Karena normanya akan berlaku bagi semua orang. Ini dihubungkan dengan Pak Anwar, ya kan? Saya ini kenal Pak Anwar Usman ini, Pak. Nggak ada orang lebih lurus dari Anwar. Ini orang Bima. Anda cek rekodnya. Nggak ada orang lurus lebih dia tuh. Saya kalau ngomong sama Pak Anwar, ngomong ngalor ngidul pakai bahasa daerah tentang daerah kami, ketawa. Tapi begitu kita ngomong perkara, dia melengos. Saya jamin moralnya dari 9 hakim MK itu yang paling benar moralnya itu Anwar. Hanya karena dia menikah dengan adiknya Pak Jokowi jadi rusak moralnya. Ini menghakimi cinta namanya ini. Apa urusannya? Gitu loh. Jadi menurut saya ini akhirnya jadi tangis lah. Biasa itu. Dibuka sama Pak Jimli, bagus Pak Jimli dia buka. Ini orang, saya tahu betul tuh siapa dari 9 hakim itu kader partai politik. Dan selamat dia di situ karena didukung oleh partai politik. Ya udah mulai jelas lah karena udah disebut bahwa semua melanggar gitu kan. Harus ada kepastian di mana sesungguhnya ibu kota itu. Kalau kita pakai kepastiannya di Undang-Undang IKN sendiri, saya mengatakan bahwa ibu kota masih di Jakarta. Oke? Tapi kalau saya menggunakan Undang-Undang DKJ, sudah tidak di Jakarta. Maka nanti Prabowo bingung, saya harus dilantik di mana? Karena ada beberapa ketentuan di dalam konstitusi dan dalam undang-undang, segala sesuatunya harus di ibu kota negara. Ibu kota negara itu kalau pindah ya pindah juga. Sekarang pertanyaannya, 20 Oktober nanti, menurut Silverster dan teman-teman sana, Prabowo sebaiknya dilantik di mana? Ya itu saya sepakat ya mengenai undang-undang DKJ. Jangan dulu, jangan dianu dulu, jangan sepakat dulu. Saya kan belum selesai. Dilantik di mana? Ya karena di sana belum ada gedung DPR MPR Bang. Ya kemungkinan besar di gedung MPR DPR Senayan Jakarta. Oke, sekarang saya tanya, yang namanya MPR itu harus bersidang di ibu kota negara. Sidang MPR itu untuk melantik presiden dan wakil presiden. Artinya presiden dan wakil presiden harus dilantik di ibu kota negara. Balik lagi pertanyaan saya, ibu kota negaranya di mana sekarang? Bolak-balik. Apakah di Nusantara, apakah di Jakarta? Karena itu, saya mengatakan ya, harus ada kepastian ke depan. Tadi ada ibu-ibu yang datang ke saya, dia tidak setuju kalau ibu kota pindah. Saya bilang begini, kalau tidak setuju ibu kota pindah, datang ke Mahkamah Konstitusi saja, minta judicial review. Salah satunya adalah dalil tentang kepastian hukum, ya, legal certainty. Karena sekarang ada ketidakpastian hukum. Antoni Budiawan misalnya mengatakan, kalau dikatakan bahwa ibu kota itu tetap di Jakarta, kenapa harus ada kepala otorita ibu kota? Otorita ibu kota itu menyerap anggaran, ada gaji, ada fasilitas dan lain sebagainya. Berarti ilegal dia. Karena secara de jure belum menjadi ibu kota. Kenapa ada otorita ibu kota? Jadi kita bolak-balik nanti. Karena itu pastikan. Nah, kalau kita pastikan, maka saya kok agak sedikit yakin, optimis. Tapi optimisnya berbeda dengan beliau. Kalau saya optimis, ibu kota ini nggak akan pindah. Tetapi apakah kemudian IKN akan mangkrak atau tidak? Mungkin saja tidak. Tetapi pembangunannya akan berlangsung secara gradual.
tapi dia tidak pernah menjadi ibu kota. Kenapa begitu? Saya ingat waktu saya ngobrol dengan Profesor Zulfikar, salah satu ahli perkotaan, ya, ahli perencanaan dari Nanyang University Singapura. Dia mengatakan begini, saya bukan tidak setuju perpindahan ibu kota, tetapi memindahkan ibu kota itu nggak kayak begini. Menurut ilmu yang dia punya, harus gradual. Kita tidak hanya bicara tentang infrastruktur fisik, tapi juga social infrastructure. Secara fisik saja belum selesai itu barang. Kalau pakai istilah Bahlil kan barang, dia bilang kan. Secara fisik saja belum selesai itu barang, ya kan? Apalagi secara sosial. Saya membayangkan tidur yang masih baru dari Greenfield, Brownfield, gedung, itu masih banyak nyamuknya pasti. Karena bau manusianya udah mulai agak berkurang, maksudnya masih kurang. Nah karena itu menurut saya membangun itu tidak begitu harusnya. Ya, halo teman-teman, selamat datang lagi di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati ya. Baru saja kita mendengarkan debat Bung Ngabalin dan Fahri Hamzah ya, terkait perpolitikan yang terjadi di negeri ini. Tentu jelas kita mengetahui bahwa Fahri Hamzah ini bisa kita bilang selaku tim pemenangan Prabowo Gibran juga. Dan video cuplikan sebelumnya itu menggambarkan bahwa Bung Ngabalin ini dikritik pedas oleh Fahri Hamzah ya. Saya nggak tahu ini video kapan, tetapi cuplikan video sebelumnya itu saya sangat tertarik karena viral juga di media sosial, khususnya di TikTok. Nah, ini ada reaksi Ali Ngabalin dia dikritik Fadlijon dan Fahri Hamzah. Coba kita lihat ya, berdasarkan cuplikan video tadi, ini ada berita yang dikeluarkan dari Tempo. Artinya ini bukan berita yang kaleng-kaleng, bukan yang abal-abal lagi ya. Kalau kita melihat tenaga ahli utama Kedeputian 4 Kantor Staf Kepresidenan Ali Mochar Ngabalin membalas kritikan yang diungkapkan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, yaitu Fahri Hamzah dan Fadlijon, pengangkatan dirinya sebagai komisaris PT Angkasa Pura I. Kedua pimpinan parlemen tersebut menuding Ngabalin diangkat sebagai komisaris sebagai bentuk bagi-bagi jabatan, hadiah atau kompensasi dari pemerintah. Ya. Itu istilah manusia sirik, sayang sekali itu keluar dari pimpinan parlemen. Pernyataan yang ditertawai anak SD, disiarkan omongan saya ini, ditulis benar-benar, ujar Ngabalin saat ditemui di Hotel Red Top, Jakarta pada Jumat 20 Juli. Ini 2018 teman-teman ya, udah lama banget ya ternyata. Tapi nggak apa-apa lah ya, kita mengulas kembali sekaligus mengevaluasi dan membenahi jika ada yang harus dibenahi. Nah kemudian menurut Ngabalin dirinya terpilih sebagai komisaris Angkasa Pura tidak serta-merta dan begitu saja. Ada proses yang sudah cukup lama dijalaninya. Saya mengikuti banyak seleksi baik dari kemampuan, pengalaman, sekolah. Rekening saya juga diperiksa, ujar Ngabalin. Ngabalin merupakan politikus Golkar yang kini menjabat sebagai tenaga ahli utama Kedeputian 4 Kantor Staf Kepresidenan pada Kamis 19 Juli 2018 silam. Ngabalin diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris di PT Angkasa Pura I melalui Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Pengangkatan Ngabalin menjadi komisaris menuai kritik keras dari Fadlijon dan Fahri Hamzah. Fadlijon menuding pengangkatan Ngabalin tak lain sebagai hadiah dari pemerintahan. Fadlijon menilai pemerintah tidak konsisten karena memberikan jabatan kepada orang yang bukan profesional di bidangnya. Jabatan komisaris AP1 ya diberikan kepada Ngabalin yang bukan ahli pengelolaan transportasi udara. Akhirnya BUMN jadi sepi perah saja ya, menjadi tempat penampungan bagi tim sukses. Ujar Fadli, harusnya orang yang lebih profesional diangkat. Kalau begini, BUMN amburadul jadinya.
Ya, meskipun ini 2018 silam, ya, saya mengambil pembelajaran yang penting dari sini bahwa ketika kita melihat memang kejadian-kejadian di pemerintahan saat-saat ini, ada kalanya orang yang tidak di bidangnya itu dimasukkan untuk mengerjakan itu. Seperti halnya apa ya? Ada kemarin berita-berita yang viral bahwa seorang pejabat yang bukan memang ini bukan bidangnya, tetapi Jokowi menempatkan dirinya untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan olahraga. Dan juga kalau kita melihat ya, bukan tentang bidangnya saja, tetapi beliau ini sudah tua, tetapi dikasih jabatan untuk semacam organisasi keolahragaan lah, kurang lebih seperti itu. Jadi bagaimana mungkin yang tua gitu ya, umurnya udah tua tapi dimasukin ke situ, jadi agak-agak gimana gitu ya. Sebenarnya masih banyak ya yang tidak sesuai. Sama seperti tidak jauh lah ya, kita nggak usah jauh-jauh dari Menteri Komunikasi ya, Menko Kominfo, yaitu Budi Ari. Ya, Budi Ari ini dulu adalah Projo, ketua Projo. Dan kalau kita melihat jabatannya sekarang sebenarnya itu bukan bidangnya, tetapi Jokowi memasukkan projo itu ke situ. Jadi wajar saja orang-orang menilai ya itu sebagai hadiah, sebagai bentuk hadiah dari pemerintahan. Jadi ada kalanya memang hal-hal seperti itu terjadi di pemerintahan. Dan bukan hanya saat tahun 2018 saja ya, seperti yang disampaikan kritikan dari Fadlizon tadi terkait penilaian di 2018 lalu mengenai Bung Ngabalin ya. Kemudian ada juga Fahri Hamzah ya yang menyebut pengangkatan Ngabalin itu sebagai kompensasi. Menurutnya yang mengaku telah lama mempelajari soal badan usaha milik negara. Pemerintah kerap menawarkan posisi-posisi strategis di BUMN kepada orang-orangnya sebagai kompensasi memberikan tambahan gaji. Beberapa sih gaji jubir presiden itu, padahal tanggung jawabnya besar. Nah, akhirnya muncul opsi menjadi komisaris BUMN. Rangkap jabatan sebagai kompensasi, ujar Fahri di Kompleks Parlemen Senayan pada Jumat 20 Juli 2018 lalu. Namun Fahri teramat menyayangkan hal ini sebab akhirnya BUMN terbebani. Di satu sisi mensejahterakan masyarakat, di sisi lain sebagai alat negara tetapi masih dibebani dengan tugas-tugas khusus negara. Citra BUMN semakin rusak. Harusnya Pak Jokowi mencari sumber pembiayaan lain untuk menggaji timnya. Jangan jadi beban BUMN, ujarnya. Selain itu, ujar Fahri, masuknya Ali Mochar Ngabalin dalam deretan komisaris AP1 bisa membuat proyek-proyek BUMN tersebut rentan dipolitisasi. Begitu komisaris masuk, politik masuk, permainan politik masuk, proyek dipolitisasi, rusak BUMN itu, ujarnya. Jadi memang kalau kita melihat ya kejadian-kejadian di 2018 lalu khususnya, ya harusnya di sekarang ini sudah banyak perubahan-perubahan yang terjadi. Tetapi yang kita lihat sekarang ya, negara utangnya makin banyak banget ya, bengkak ini, meledak. Prabowo mungkin geleng-geleng kepala nih. Warisan utang Jokowi itu bukan kaleng-kaleng ya, bukan main-main lagi ya. Secara saya ketahui di 2023 lalu kurang lebih 8.000 triliun ya. 8.000, belum lagi yang lainnya bisa kita prediksikan tembus sampai 12.000 triliun. Kalau nggak salah, kalau salah tolong dikoreksi ya, kita sama-sama belajar di sini. Jadi kemudian dampak-dampak seperti itulah kenapa saya membahas ini. Memang ini sudah masa lalu yang cukup lama ya, di 2018 sampai 2024 ini, pada saat pemerintahan Jokowi kurang lebih setahun lagi pada 2019 lalu. Nah kemudian ini menjadi sebuah evaluasi yang teramat penting menurut saya kepada calon pemimpin kita yang baru. Bagaimana nanti Prabowo Subianto dapat menempatkan orang-orang yang memang di bidangnya, yang memang profesionalnya itu bagian daripada pengetahuan yang dimiliki,
biarkan ditempatkan ke tempat-tempat di mana mereka mampu, memang itu sebagai tugasnya, atau mungkin itu sudah menjadi pengetahuannya, itu ditempatkan ke tempat yang memang benar-benar bisa mereka kerjakan. Nah, jangan sampai nanti bukan bidangnya tapi dimasukkan. Artinya ini belajar lagi dari awal, ujung-ujungnya amburadul juga gitu ya. Jadi ini menjadi evaluasi yang baru, menjadi pemahaman yang baik juga ke depannya, bagaimana nanti pemimpin kita yang baru ini dapat melengkapi menteri-menterinya atau bagian-bagian BUMN dan lain sebagainya itu menjadi orang-orang yang memang profesional. Dan jangan sampai ada yang korupsi sih ya. Kalau profesional korupsi juga ya sama aja bohong gitu ya. Ini ada yang profesional, ada yang nggak korupsi, ya itu bagus itu. Jangan nanti profesional tapi korupsi, ya bukan profesional juga ya maksudnya gitu ya. Jadi itulah yang kita harapkan, bagaimana pemerintahan ke depan itu bisa membawa Indonesia menjadi negara kaya, negara yang maju, dan tidak hanya sekedar negara berkembang lagi.